Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan kita yang kedua untuk membahas mengenai contoh soal tentang sudut berelasi. Sebelumnya kita sudah membahas 18 contoh dasar tentang sudut berelasi. Sekarang kita lanjutkan di bagian kedua, kita akan membahas 6 soal. Ini soal yang pertama. Bentuk sederhana dari sin pi per 2 plus 2x tambah sin pi per 2 dikurangi 2x adalah. Kita mengenal sudut berelasi yang berubah dan sudut berelasi yang tetap. Di sini kan sin pi per 2, berarti pi per 2 itu kan 90. Kalau sin bertemu 90 derajat, berarti berubah jadi cos. Cos berapa? Cos 2x berarti. Pi per 2 plus 2x itu kan kuadran 2, karena lebih dari 90 derajat. Maka sin di kuadran 2 bernilai positif. Maka positif cos 2x. Ditambah dengan sin pi per 2 min 2x. Berarti berubah jadi cos. Ini juga cos min 2x. Berarti ini di kuadran 1 kan. Ini tuh kuadran 1 karena min 2x. Karena dikurangi. Berarti jadi cos 2x. Sin di kuadran 1 juga bernilai positif. Maka hasilnya cos 2x ditambah cos 2x itu sama dengan 2 cos 2x. Jawabannya adalah B. Yang nomor 2. Bentuk sederhana dari cos 90 plus A plus sin 180 min A plus tangen 180 min A tambah kotangen 90 derajat plus A adalah. Berarti ini sama dengan cos 90 bertemu 90 berarti cos berubah jadi sin. Di sini berarti sin A. 90 derajat plus A berarti kan ini sudut yang lebih dari 90 derajat karena plus A kan. Berarti kan cos di kuadran 2, ini kuadran 2. Cos kuadran 2 bernilai negatif, maka negatif sin A. Lalu ditambah dengan sin bertemu dengan 180, maka tetap jadi sin. Sin A berarti kan. 180 min A ini tuh kuadran 2 karena kurang dari 180 karena kan dikurangi. Sin di kuadran 2 bernilai positif, maka plus sin A. Lalu ini ditambah lagi dengan tangan bertemu 180 tetap jadi tangan. Tangan A berarti kan. 180 min A ini kuadran 2. Berarti tangan kuadran 2 bernilai negatif. Maka negatif tangan A. Ditambah kotangan 90 derajat plus A. Kotangan berjumpa 90 maka berubah jadi tangan. Ini kan yang berubah. Sini tangan A. Kotangan di kuadran 2. Ini kan kuadran 2. 90 derajat plus A itu kuadran 2. Kotangan sama halnya dengan tangan. Kalau di kuadran 2 itu bernilai negatif. Maka negatif tangan A. Maka ini hasil akhirnya adalah sama dengan negatif sin A tambah sin A ini kan habis. Negatif tangan A tambah negatif tangan A berarti negatif 2 tangan A. Jawabannya adalah E. Selanjutnya yang nomor 3. Tangan 360 derajat min X kali sin 270 derajat min X dibagi cos negatif X kali tangan 180 plus X. Berarti di sini sama dengan tangan berjumpa 360. Itunya kan ini kelipatan 60. Kelipatan dari 90 derajat yang genap. Berarti kan tangan tetap jadi tangan. Berarti sama dengan tangan. Di situ X berarti X. 360 derajat min X itu kan kuadran 4. Berarti tangan di kuadran 4 bernilai negatif. Lalu dikalikan dengan sin. Sin berjumpa kelipatan 90 derajat yang ganjil. Ini kan ganjil. Maka berubah jadi cos. Cos X. 270 derajat min X kan dikurangi suatu sudut. Maka ini kuadran 3. Sin di kuadran 3 itu bernilai negatif, maka negatif cos X. Ini negatif tangan X dikali negatif cos X. Dibagi dengan cos negatif X. Cos negatif X itu, anggap saja X-nya itu sudut lancip. Maka cos negatif X itu kan berarti di kuadran 4 kan. Berarti
searah dengan jarum jam kalau berputarnya. Berarti kan ke bawah berputarnya, bukan ke atas. Jadi kalau ke bawah, cos negatif X itu kan sama halnya dengan cos X. Lalu kali tangen berjumpa 180. Berarti tetap jadi tangen. Karena kelipatan 90 yang genap. Tangen X. Kita analisis, ini tangen di kuadran 3 ini kan. Kuadran 3 itu bernilai positif. Maka jadi tangen X. Ini sama dengan negatif tan X dikali negatif cos X berarti positif tan X kali cos X. Yang bawah ini per cos X kali tan X. Ini kan ada tangan X, cos X dibagikan hasilnya adalah 1 kan. Jawabannya adalah A. Nomor 4, kita gunakan saja ya sudut relasi yang tetap. Jadi kalau lupa konsepnya silakan bisa buka kembali pembahasan kita sebelumnya. 120 itu kan kuadran 2, berarti ini menjadi cos relasi kuadran 2 itu kan 180 derajat min 60 agar menjadi 120 ditambah tangan 315. 315 itu adalah kuadran 4, maka relasinya gunakan 360 derajat. Dikurangi dengan suatu sudut yang hasilnya menjadi 315, berarti dikurangi dengan 45. Dikurangi sin 210 itu kan kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti gunakan 180 plus berapa? Plus 30 agar menjadi 210. Menjadi sama dengan cos 180 min 60 menjadi cos 60 derajat. Ini kan kuadran 2. Cos kuadran 2 bernilai negatif. Maka negatif cos 60. Ditambah ini menjadi tangen 45 derajat. Tangen di kuadran ini kan kuadran 4. Kuadran 4 itu bernilai negatif. Maka negatif tangen 45. Dikurangi sin. Tetap jadi sin. Ambil sin 30 kan. Lalu sin ini kan kuadran 3. Ini kuadran 3. Maka sin di kuadran 3 itu bernilai negatif. Berarti ini sama dengan negatif cos 60. Cos 60 itu kan setengah, berarti negatif 1/2. Plus kali min jadi min. Tangan 45 1. Min kali min jadi plus. Sin 30 itu setengah. Maka ini kan setengah ditambah setengah itu kan habis. Tinggal negatif 1. Jadi jawabannya adalah B. Negatif 1. Nomor 5. Sama halnya dengan nomor 4. Kita gunakan sudut berelasi yang tetap saja biar lebih mudah. Sin 150 berarti kita ubah menjadi 150 itu kan kuadran 2 berarti sin. Kuadran 2 itu kan 180 min relasinya. Dikurangi berapa agar menjadi 150 berarti kurangi 30 derajat. Lalu ditambah 120 itu kan kuadran 2 juga berarti tambah sin 180 min 60. Ini dibagi cos 210. 210 itu kuadran 3. Maka relasinya adalah cos 180 plus 30 derajat. Dikurangi dengan cos 300. 300 itu kuadran 4. Berarti cos relasinya adalah 360 derajat. Dikurangi dengan 60 agar menjadi 300. Ini sama dengan berarti menjadi sin yang atas sin 30. Karena kuadran 2 sin tetap jadi positif. Ditambah ini juga jadi sin 60. Kuadran 2 tetap positif. Dibagi dengan cos 180 plus 30 menjadi cos 30. Ingat, ini kan cos. Cos ini kan kuadran 3 kan. Kuadran 3 itu bernilai negatif. Maka negatif cos 30. Dikurangi cos 60. Ini kuadran 4.
maka cos kuadran 4 tetap positif, maka tetap dikurangi cos 60. Ini sama dengan sin 30 setengah ditambah sin 60 setengah akar 3 dibagi dengan negatif cos 30 berarti negatif 1/2 akar 3 lalu dikurangi cos 60 berarti dikurangi dengan 1/2. Ini sama dengan yang atas tetap jadi setengah ditambah per 2 akar 3. Yang bawah kita faktorkan, negatifnya keluarkan, ini negatif dalam kurung, berarti setengahnya kedepankan. Setengah ditambah setengah akar 3. Ini kan sama kan dalam, misalkan yang atas juga kita kurung, dalam kurungnya kan sama, ini kan habis. Tinggal sama dengan 1 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah negatif 1 yang E. Nomor 6 ini sudut yang lebih dari 360 derajat atau lebih dari satu putaran. Kita ubah dulu ke dalam bentuk sudut yang kurang dari 360 derajat. Maka nomor 6 itu sama dengan tangen. 660 derajat itu kan baru satu putaran lebih. Kalau satu putaran itu kan baru menempuh. Ini satu putaran itu menempuh 360 derajat. Ini dia sudah menempuh 660 derajat. Berarti kan satu putaran lagi, dari satu putaran terus sampai menempuh 660. Berarti kan 360 ditambah berapa harus mencapai 660. Berarti ini baru mencapai satu kali putaran penuh. Berarti 1 kali 360 derajat. Kurangnya berapa? Berarti kurangnya adalah kurang 300 derajat kan. Berarti 300 derajat. Dikurangi dengan sin 900 derajat itu sudah menempuh berapa kali putaran penuh? Berarti kan sudah menempuh 1, 2. 2 kali putaran penuh itu kan 720 derajat. Berarti 2 kali putaran penuhnya 360 derajat. 2 kali 360 derajat itu kan 720. Kurangnya berapa sampai mencapai 900? Berarti kurangnya 180 derajat. Lalu ditambah cos. Ini kan negatif. Kalau negatif itu kan perputarannya ke bawah ke sini. Ke bawah satu kali putarannya kan negatif 360 derajat. Berarti kan 1 kali negatif 360 derajat. Masih kurang berapa ke bawah? Berarti masih kurang. Agar menjadi 390 kurangnya adalah 30. Berarti min 30 derajat. Berarti ini sama dengan ini menjadi tangen 300 dikurangi sin 180. Jadi kita ambil yang terakhirnya. Lalu ditambah cos. Cos ini kan min 30. Ini bukan sudut berelasi ya. Hanya merubah dulu ke dalam bentuk sudut yang kurang dari 360 derajat. Berarti cos negatif 30 derajat. Ini sama dengan. Baru kita ubah ke dalam sudut berelasi. Tangen 300 itu kan kuadran 4. Berarti 360 min 60 derajat dikurangi sin 180 itu bisa kuadran 2, bisa kuadran 3. Misalkan kuadran 2 180 derajat min 0 derajat. Lalu cos negatif 30 adalah cos 30 jadi plus cos 30. Karena kan negatif 30 itu di kuadran 4 kan di sini nih. Kan kuadran 4 itu cos bernilai positif, maka cos negatif 30 sama dengan cos 30. Maka ini hasilnya sama dengan jadi tangen 60 derajat. Ingat tangan itu kan ini kuadran 4 bernilai negatif. Lalu min sin 0 derajat tambah cos 30. Ini sama dengan negatif akar 3 min 0 ditambah cos 30 sama dengan setengah akar 3. Kita samakan penyebut. Ini kan ada akar 3, ada akar 3. Ya kita samakan penyebut per 2 kan.
2 kali 1 berarti negatif 2 akar 3. Ditambah atasnya kan tinggal akar 3. Sama dengan negatif 2 akar 3 tambah akar 3 berarti kan negatif akar 3 per 2 atau sama dengan negatif 1 per 2 akar 3. Jadi jawabannya adalah negatif 1 per 2 akar 3 yang B. Oke, demikianlah pembahasan kita yang kedua untuk membahas contoh soal tentang sudut berelasi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.